Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Dias Arasta. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang audit internal berbasis resiko. Sebelumnya saya akan memulai dari definisi audit internal berbasis resiko. Audit internal berbasis resiko adalah metodologi yang mengaitkan kegiatan audit internal dengan kerangka pengelolaan risiko secara menyeluruh dari organisasi tersebut. Di sini, audit internal berbasis risiko memungkinkan audit internal memberikan asuransi kepada board atau dewan bahwa proses manajemen risiko telah berjalan secara efektif, sehubungan dengan risk effective. Istilah board atau dewan yang dimaksud adalah oversight board atau lembaga tertinggi dalam organisasi yang bertanggung jawab atas pengawasan secara menyeluruh. Adapun keuntungan dan kerugian dari audit internal berbasis risiko. Yang pertama, manajemen telah mengidentifikasi, menilai, dan menanggapi risiko-risiko di atas dan di bawah risk appetite. 2. Tanggapan terhadap risiko sudah efektif tetapi tidak berlebihan dalam mengelola risiko yang melekat dalam ambang batas risk appetite. 3. Dalam hal risiko yang masih ada atau risiko residual tidak sejalan dengan risk appetite, ada tindakan yang diambil untuk memperbaiki situasi tersebut. Yang keempat, proses manajemen risiko termasuk efektifnya, tanggapan, dan tuntasnya tidak lanjut dipantau oleh manajemen untuk memastikan proses tersebut berjalan secara efektif. Yang kelima, risiko, tanggapan, dan tindak lanjutnya dikelompokkan dan dilaporkan dengan tepat. Implementasi dari audit internal berbasis risiko. Di sini implementasi dan kegiatan audit internal berbasis risiko berlangsung dalam 3 tahap. Di tahap pertama, menilai risk maturity. Di sini dalam artian mendapatkan gambar menyeluruh tentang bagaimana dewan dan manajemen menentukan nilai, mengelola, dan memantau risiko. Di tahap kedua ada perencanaan audit berkala. Di sini secara berkala umumnya setahun sekali. Tentukan penugasan asuransi dan konsulting dengan mengidentifikasi dan memberi prioritas kepada hal-hal di mana dewan membutuhkan asuransi. Di tahap ketiga atau melaksanakan tugas audit, di sini dilaksanakan tugas-tugas audit yang sudah direncanakan di dalam tahap kedua untuk memberikan asuransi dalam kerangka manajemen risiko, termasuk pencegahan atau mitigasi suatu risiko tertentu atau sekelompok risiko. Aneka ragam risiko bisnis. Di sini beraneka ragam jenis risiko bisnis, memberikan pemahaman secara beberapa, yaitu ada hubungan antara risiko dengan industri atau jenis-jenis atau jenis produk. Ada juga hubungan antara risiko dengan tempat di dalam atau di luar negeri. Dan yang terakhir, adanya keterkaitan antar risiko dengan tujuan perusahaan yang ditetapkan pemiliknya dengan ekspektasi pemangku kepentingan. Sebelumnya saya menjelaskan apa yang dimaksud risiko. Apa itu risiko? Risiko menyeratkan ketidakpastian di waktu yang akan datang tentang bergesernya penghasilan atau sesuatu yang direncanakan. Risiko merupakan ukuran beberapa besar para investor bersedia berkorban untuk memperoleh keuntungan dari investasinya. Di sini saya akan membahas jenis-jenis risiko bisnis. Ini menurut versi generic risk model. Yang pertama ada credit risk atau risiko kredit. Yang kedua ada market risk atau risiko pasar. Ketiga, operational risk atau risiko operasional. Yang keempat, liquidity risk atau risiko likuiditas. Yang kelima, legal risk atau risiko hukum. Yang keenam, strategic risk atau risiko yang strategik. Yang ketujuh ada compliance risk atau risiko kepatuhan. Yang ke-8 ada reputation risk atau risiko reputasi. Yang ke-9 ada rate of return risk atau risiko imbal hasil. Yang terakhir atau yang ke-10 ada equity investment risk atau risiko investasi. Yang pertama saya akan memulai dari credit risk atau risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian untuk permata bank. Di sini exposure kredit termasuk exposure terhadap debitur perorangan dan perusahaan-perusahaan.
Adapun organisasi manajemen si risiko kredit. Permata Bank terus melakukan pengembangan dan penyempurnaan organisasi risiko kredit berdasarkan prinsip 4 mata. Adapun fokus dari pengembangan terletak pada pemisahan fungsi risiko kredit dengan fungsi pengembangan bisnis pada proses persetujuan kredit di masing-masing segmen usaha. Hal ini untuk memastikan independensi fungsi risiko dari fungsi originasi dan sales. Manajemen risiko kredit dikelola sesuai dengan strategi bisnis Permata Bank dan mempertimbangkan fungsi originasi dan sales dalam lini bisnis. Yang kedua, market risk atau risiko pasar. Definisi dari risiko pasar tersendiri adalah potensi kerugian akibat perubahan-perubahan nilai instrumen keuangan yang berasal dari pergerakan faktor risiko atau harga pasar. Adapun organisasi manajemen risiko pasar atau Risk Management Committee atau disingkat RMC dan ALCO atau Asset Liability Committee bertugas dan bertanggung jawab kepada direksi untuk mengawasi dan memberikan persetujuan atas kebijakan manajemen risiko pasar dan limit risiko pasar. Pengelolaan risiko pasar dilaksanakan oleh unit Basel dan Market Risk di bawah Direktur Risiko. Basel dan Market Risk bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan eksposur risiko pasar, mengelola kebijakan dan prosedur risiko pasar, dan menetapkan struktur limitnya. Yang ketiga, operational risk atau risiko operasional. Risiko operasional adalah potensi kerugian yang timbul akibat kegagalan sumber daya manusia, proses atau teknologi atau dampak dari kejadian eksternal. Manajemen senior mengawasi risiko operasional berdasarkan Operational Risk Management and Assurance Framework atau biasanya disingkat dengan ORMAF. Adapun tata kelola dan struktur organisasi risiko operasional. Di sini tata kelola risiko operasional dilakukan di 3 tingkat, yaitu unit, direktorat, dan nasional. Di tingkat unit terdapat Komite Risiko Operasional atau UORC. Pada di tingkat direktorat, Komite Risiko Operasional Bisnis atau Fungsional atau B atau Force. Isu-isu berdasarkan severity-nya dieskalasi mengikuti struktur organisasi untuk penyelesaian, pemantauan, dan pelaporan kepada Komite Risiko Operasional di tingkat berikutnya. Komite Risiko Operasional tingkat bank atau biasa disingkat CORT merupakan tingkatan tata kelola tertinggi yang mengawasi dan mengarahkan pengelolaan risiko operasional di seluruh area bisnis. Yang keempat ada liquidity risk atau risiko likuiditas. Di sini risiko likuiditas adalah potensi Permata Bank tidak memiliki sumber keuangan yang memadai untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo, atau hanya dapat mengakses sumber keuangan dengan biaya tinggi. Dari perspektif strukturalnya, risiko likuiditas adalah potensi kerugian aktual maupun kerugian dari hilangnya peluang. Karena Permata Bank tidak dapat memenuhi sasaran pertumbuhan dan strategi bisnisnya akibat struktur neraca yang tidak optimal, termasuk ketergantungan yang tinggi terhadap sumber pendanaan tertentu. Permata Bank mengelola baik risiko likuiditas jangka pendek maupun struktural. Adapun organisasi manajemen dari risiko likuiditas. ALCO merupakan komite utama yang bertanggung jawab atas manajemen risiko likuiditas. ALCO menyetujui kebijakan dan limit-limit risiko likuiditas. Global Markets atau ALM bertanggung jawab atas manajemen likuiditas harian dan intraharian, termasuk kepatuhan terhadap ketentuan regulasi, kebijakan dan limit risiko likuiditas internal, serta sistem pembayaran lokal. Satuan Kerja Manajemen Risiko Likuiditas terdiri dari ALCO Support Finance untuk risiko likuiditas struktural dan Basel and Market Risk untuk risiko likuiditas jangka pendek. Kedua unit ini bertanggung jawab dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan eksposur risiko likuiditas, sekaligus memelihara kebijakan
dan prosedur risiko likuiditas, serta menetapkan struktur limit di area risiko masing-masing. Yang kelima ada legal risk atau risiko hukum. Di sini risiko hukum ini timbul antara lain akibat yang pertama transaksi atau perjanjian yang cacat hukum yang mengakibatkan lemahnya posisi hukum permata bank. Yang kedua litigasi yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap permata bank atau gugatan permata bank terhadap pihak ketiga yang mengakibatkan permata bank harus mempertanggungjawabkan secara hukum atau menanggung kerugian secara finansial. Yang ketiga, produk atau transaksi yang dilakukan oleh permata bank yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena adanya perubahan terhadap perundang-undangan. Adapun organisasi manajemen risiko hukum secara umum, efektivitas atas penerapannya. Manajemen risiko di permata bank merupakan tanggung jawab BOC dan BOD, termasuk manajemen risiko hukum. Divisi legal dan litigasi memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia baik untuk mendukung penerapan manajemen risiko hukum secara efektif. Divisi legal dan litigasi bertugas dan bertanggung jawab melindungi permata bank dari kemungkinan timbulnya risiko hukum dalam melakukan transaksi dengan para nasabah yang menempatkan dananya atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di permata bank, termasuk meminimalisasi risiko hukum yang timbul dari proses litigasi. Yang keenam ada strategic risk atau risiko strategik. Di sini risiko strategik adalah risiko kegagalan dalam mencapai tujuan bisnis strategis yang mengakibatkan kerugian atau kinerja jangka panjang yang tidak optimal. Di sini risiko strategik dapat berasal dari proses perumusan strategi yang kurang memadai, implementasi manajemen yang lemah, dan kegagalan untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis. Adapun manajemen risiko strategik tersendiri. Risiko strategik melibatkan serangkaian proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan strategik untuk meminimalkan potensi kerugian yang diakibatkan oleh risiko strategik. Direktur penanggung jawab strategik atau presiden direktur bertanggung jawab untuk memastikan efektivitas pengelolaan risiko strategik termasuk dan tidak terbatas pada penyusunan, penentuan prioritas, dan penerapan strategi permata bank. Yang ketujuh ada compliance risk atau risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat permata bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Di sini termasuk prinsip syariah bagi unit usaha syariah. Sumber dari risiko kepatuhan antara lain timbul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku umum. Kegagalan dalam mengelola risiko kepatuhan dapat menyebabkan permata bank terkena sanksi dan denda dari regulator atau penurunan reputasi. Adapun organisasi manajemen risiko kepatuhan. Ini tujuan organisasi manajemen risiko kepatuhan ini adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku bank yang menyimpang atau melanggar standar yang berlaku secara umum, ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk prinsip syariah bagi unit usaha syariah. Untuk mendukung penerapan manajemen risiko kepatuhan, Dewan Direksi terus berupaya untuk menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan kepada semua tingkatan organisasi serta memastikan efektivitas fungsi kepatuhan permata bank. Dewan Komisaris juga aktif melakukan pengawasan terhadap fungsi kepatuhan dan memberikan saran-saran terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan dalam rangka melaksanakan fungsi kepatuhan. Direktur Kepatuhan dibantu oleh Direktorat Kepatuhan yang membawahi 3 unit khusus, yaitu ada Compliance Monitoring dan Advisory, ada Anti-Money Laundering atau biasa disingkat AML, dan Fraud Risk Management atau biasa disingkat FRM. Yang ke-8 ada Reputation Risk atau biasa disebut sebagai risiko reputasi. Di sini
reputasi perusahaan merupakan salah satu aset bank yang terpenting. Risiko reputasi timbul akibat kegagalan untuk bertindak sebagai bisnis yang bertanggung jawab, dan dengan demikian gagal untuk memenuhi standar kinerja atau perilaku standar yang diamanatkan oleh BOD dan BOC Permata Bank dan diharapkan oleh para key stakeholder. Adalah kebijakan Permata Bank bahwa perlindungan atas reputasi harus memperoleh prioritas di atas semua kegiatan lain sepanjang waktu, termasuk perolehan pendapatan. Tidak ada keinginan untuk melakukan sebuah transaksi yang dapat menimbulkan kerugian yang material terhadap reputasi Permata Bank. Dalam benak setiap pemangku kepentingan utama, bila ada keraguan dalam hal ini, Permata Bank memilih untuk tidak melakukan transaksi tersebut. Adapun organisasi manajemen risiko reputasi. Dari perspektif organisasi, Dewan Direksi berfungsi sebagai komite utama yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemantauan risiko reputasi berdasarkan pendekatan One Bank yang berjalan secara efektif dan untuk risiko yang signifikan, untuk memahami rencana mitigasi untuk risiko yang mendasari, dan untuk memastikan adanya pendekatan manajemen risiko reputasi yang efektif. Sebagai bagian dari manajemen risiko reputasi, Permata Bank telah mengimplementasikan kebijakan komunikasi dalam artian satu pintu, di mana semua inisiatif komunikasi ke dalam dan keluar baik kepada stakeholder internal maupun yang eksternal harus melalui unit corporate affairs. Atau Permata Bank juga memastikan bahwa strategi komunikasi yang ada konsisten dan sejalan dengan tujuan bisnis dan korporasi. Yang kesembilan ada rate of return risk atau resiko imbal hasil. Resiko imbal hasil adalah resiko yang timbul akibat adanya perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Permata Bank kepada nasabah. Hal ini dapat terjadi karena perubahan keuntungan yang diterima Permata Bank dari penyaluran dana yang akan mempengaruhi imbal hasil yang diberikan kepada nasabah dan dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga Permata Bank. Adapun organisasi manajemen risiko imbal hasil. Di sini manajemen risiko imbal hasil melibatkan serangkaian proses untuk meminimalkan risiko yang timbul akibat perubahan tingkat imbal hasil. Manajemen risiko imbal hasil dikelola oleh RCO di divisi finance, di bawah pengawasan aktif oleh Direktur Keuangan, Direktur Syariah, dan Direktur Risiko. RCO melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait dalam melakukan manajemen risiko, memantau dan mengevaluasi indikator-indikator terkait, serta melakukan eskalasi apabila terdapat indikator yang memiliki dampak signifikan terhadap tingkat imbal hasil dan perilaku nasabah dana pihak ketiga. Yang ke-10 ada equity investment risk atau risiko investasi. Di sini risiko investasi adalah risiko yang timbul akibat Permata Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode net revenue sharing maupun yang menggunakan metode profit and loss sharing. Adapun organisasi manajemen risiko investasi melibatkan serangkaian proses untuk meminimalkan risiko yang timbul akibat kerugian usaha nasabah. Manajemen risiko imbal hasil dikelola oleh RCO di divisi finance, di bawah pengawasan aktif oleh Direktur Keuangan, Direktur Syariah, dan Direktur Risiko. RCO melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait dalam melakukan manajemen risiko, memantau dan mengevaluasi indikator-indikator terkait, serta melakukan eskalasi apabila terdapat indikator yang memiliki dampak signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika saya ada kekurangan atau salah kata. Saya juga menerima pertanyaan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.